Baik, selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman, dan selamat siang untuk Pak Hendra Kasendra. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Zoom meeting ini. Ya, sama-sama. Baik, Saya. ya Pak, terima kasih Pak. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita menyerahkan diri dalam hadirat Tuhan dengan doa yang dipimpin oleh teman kami Irfan. Kepada teman kami Irfan, dipersilakan. Oke, Bapak dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat siang hari ini Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kau masih bisa mengumpulkan kami di ruang Zoom ini Bapak yang baik untuk melakukan wawancara bersama Bapak Pendeta Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati segala kegiatan kami ini, di mana apapun nanti yang kami akan lakukan dan apapun nanti pertanyaan yang akan kami sampaikan, uh, bisa dijawab ataupun bisa akan diberikan paparan yang baik kepada kami. Terima kasih Pak yang baik, Engkau berkati juga nanti yang memimpin acara kami ini, Engkau berkati juga Bapak Pendeta yang akan menyampaikan jawabannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, haleluya, amin. Oke, baik. Terima kasih untuk teman kami Irfan telah memimpin kita dalam doa. Eh, Mohon maaf Pak, Pak Hendra, apakah bisa mendengar suara kami? Digabung aja nanti ya. Ya. Pause saja, pause. Baik, sebelum memulai kegiatan kami ini, kami akan memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa keperawatan UPH yang melaksanakan kegiatan ini untuk tugas mengenai wawasan dunia Kristen kepada kami. Dan saya adalah Daniel Harapan Terambanua bersama 4 orang lain teman saya. Kepada teman-teman bisa memperkenalkan diri, dimulai dari Orsidia. Shalom Bapak, perkenalkan nama saya Orsidia Anggriani. Dan saya Irfan Simare-Mare. Shalom Pak, perkenalkan saya Nisha Putri Lase. Perkenalkan Pak, saya Pilensia Faot. Baik, Bapak dan teman-teman, tanpa membuang waktu, mari kita masuk dalam rangkaian wawancara kita, yaitu akan ada di sini beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak Gembala Hendra Kasenda. Yang pertama, pertanyaan ini akan disampaikan oleh teman kita Orsidia. Kepada teman kami Orsidia, dipersilakan. Baik Bapak, saya izin untuk menyampaikan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah budaya dan gaya hidup masa kini apa sajakah yang menurut Bapak itu sangat mempengaruhi kehidupan remaja pemuda Kristen, serta apa saja dampaknya yang paling signifikan terhadap kesaksian hidup mereka sebagai gereja di tengah-tengah dunia. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Orjidia. Senang saya bisa bertemu dengan kalian dari mahasiswa kelautan ya, UPH ya. Mohon maaf Pak, keperawatan Pak. Oh, keperawatan. Iya, Ya, Pak. ya, saya pikir kelautan tadi ya. Mohon maaf ya. Iya Pak, tidak Terima apa. kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik, baik.
Jadi pertanyaannya, budaya apa yang sekarang dampaknya paling signifikan ya terhadap kesaksian hidup orang Kristen? Yang paling yang membawa dampak adalah budaya penggunaan handphone, dan demikian juga handphone dan internet itu juga diciptakan oleh manusia. Tapi ternyata sekarang ini handphone dan internet itu yang diciptakan oleh manusia itu telah menguasai manusia. Harusnya kan apa yang kita ciptakan kita kuasai kan? Tapi sekarang yang jadi terbalik, handphone dan internet itu yang menguasai kita. Waktu saya zaman seperti kalian tidak ada handphone internet, jadi budayanya memang berbeda. Dan yang paling signifikan yaitu budaya penggunaan handphone tersebut. Nah, tentu saja kita perlu melihat apakah dampaknya itu bagi kesaksian ya hidup pemuda remaja di tengah-tengah dunia ini. Jadi karena handphone internet itu sudah menjadi budaya, maka perlu kita perlu kita melihat dampaknya apa bagi kesaksian pemuda remaja. Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, ya, handphone dan internet itu membuat orang menjadi tidak memiliki budaya persatuan. Nah, budaya persatuan dalam kebersamaan di negara kita ini kuat sekali. Ya, budaya gotong royong, budaya kekeluargaan itu kan sangat kuat. Tapi kalau orang pakai internet kan cuma sendiri-sendiri. Jadi akhirnya dari budaya kekeluargaan gotong royong menjadi budaya kesendirian, budaya egosentris, budaya cuek. Itu yang kemudian berubah. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah kita melihat orang lain yang sudah menjadi harusnya butuh pertolongan kita di depan, kita nggak tolong dia, malah kita lebih mudah atau orang lain lebih mudah untuk memvideokan daripada menolong. Padahal itu kan suatu hal yang harus didahulukan dalam menolong itu. Begitu. Nah, ini dari kalian kan tim keperawatan nih ya, Fakultas Keperawatan ya. Jangan sampai ini menjadi sebuah budaya yang kemudian merusak citra perawat, nurse di masa depan. Harusnya kalian menolong pasien, tapi malah sibuk handphone gitu, sibuk balas WA, sibuk TikTok, sibuk apalagi YouTube, sibuk ya pokoknya kalian tahu lah ya, penggunaan aplikasi dan lain-lain gitu. Nah, karena budayanya sekarang kan budayanya handphone. Kalau nggak bawa handphone repot gitu ya. Dulu orang kalau nggak bawa Alkitab ke gereja, waduh itu rasa kurang gitu. Sekarang kan orang kalau nggak bawa handphone ke gereja, misalnya kan udah merasa biasa luar biasa begitu ya. Jangan sampai nanti budaya penggunaan handphone ini sebagai sebuah budaya hidup ya, kebiasaan-kebiasaan lifestyle sekarang ini membuat kamu jadi lupa akan tugasmu untuk menolong orang. Begitu. Nah, ini yang paling signifikan yang perlu diantisipasi, apalagi kalian bagian daripada di masyarakat dalam rangka mendukung kesehatan masyarakat itu begitu. Nah, kalau sudah terlalu keranjingan handphone, internet ini ya membuat jangan sampai pasien udah mati baru kalian tolong gitu kira-kira. Gitu kan. Nah, zaman dulu kan wah orang baru jatuh aja udah gotong royong begitu. Apalagi saya lihat ini kan kalian dari daerah gitu ya. Saya juga dari daerah. Orang daerah itu gotong royongnya itu sangat tinggi, sangat kuat sekali begitu kan, kekerabatannya, kekeluargaannya itu sangat kental begitu. Tapi dengan adanya internet, dengan handphone, justru ini mengikis budaya kita itu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Yang kedua adalah karena budaya handphone itu juga selain gotong royong itu membuat satu budaya baru yang mengikis budaya kesederhanaan.
kita kan orang Indonesia, orang-orang sederhana begitu ya. Meskipun ada uang atau apa, tapi penampilan sederhana. Mencontoh sebagai orang Kristen kan Yesus sendiri Tuhan kita ya. Lahirnya aja di kandang kan begitu ya. Jadi kan itu mencontoh kesederhanaan. Nah, dengan adanya handphone ini, budaya sederhana ini membuat kita mau pamer, beda jadinya. Mau pamer, mau tampil, mau menunjukkan kepada orang lain, jadi sudah ada keangkuhan di sana, dan terlebih budaya hedonisme itu, hedon itu, ya, mau tampil bagus-bagus di depan mata orang begitu. Padahal itu hutang, padahal misalnya itu hasil curian atau hasil yang tidak benar begitu. Seperti kasus kemarin kan, di mana ada seorang anak muda yang menunjukkan bahwa bapaknya hebat, punya mobil bagus, motor bagus, segalanya, oh jadi orang kaya gitu kan. Itu kan hedon sikapnya. Padahal ternyata itu adalah hasil korupsi bapaknya gitu. Nah, sekarang bapaknya dicari KPK, hartanya mau diusut, anak muda itu pun masuk penjara gitu. Nah, ini kan akhirnya berakibat fatal kepada dirinya sendiri begitu. Jadi kita sebagai orang Kristen harus menampilkan budaya sederhana. Ya, karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sederhana, lahirnya aja di kandang, gitu kan? Nah, demikian kita sebagai orang Kristen harus sederhana. Sederhana bukan berarti seperti pengemis, bukan ya, bukan. Tampilannya ya bersih, rapi dan tidak berlebih-lebihan lah begitu kira-kira ya. Kalaupun punya ya kalung emas boleh, tapi kan artinya tidak ditampilkan semewah-mewah dan membangga-banggakan seperti orang pameran begitu kan, nggak begitu ya. Jadi seperti itu, kita harus menampilkan budaya sederhana itu. Nah, dengan adanya internet ya, dengan adanya Instagram apalagi handphone itu, kita lihat kan orang lain, waduh ini gaya hidupnya mewah, dia sudah naik mobil, dia sudah naik pesawat, dia sudah punya handphone iPhone 14, wah kok saya enggak gitu kan. Jadi saing-saingan gitu. Jadi akhirnya orang budayanya jadi berbeda, berubah gitu lah ya. Nah, kalau berubah ke arah yang lebih baik karena hasil kerjanya, karena dia mendapatkan upah yang layak dan dapat membeli handphone yang bagus itu, silakan ya. Tapi jangan sampai itu dari hasil mencuri atau hasil menjual diri atau dari hasil ya tidak baik, tidak bermoral itu gitu. Nah, itu kan tidak menunjukkan budaya kita sebagai orang Kristen ya. Lalu tadi budaya itu ya, gotong royong ya, budaya gotong royong dan budaya hedonisme itu ya, yang hilang begitu ya gara-gara internet itu. Nah, yang ketiga yang terakhir ini budaya hamba gitu. Yesus itu kan dia raja ya, Allah, Tuhan ya kan, dan dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi artinya dia mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi sama seperti manusia. Nah, kita dalam dunia ini, oleh karena kita merasa lebih pintar dari orang tua, kita merasa kita lebih hebat. Kita merasa karena kita sudah kuliah di tempat mahal, kita sudah lebih hebat. Kita merasa karena kita lebih berpendidikan, kita merasa lebih hebat. Jadi akhirnya tidak ada lagi budaya mau melayani, budaya hamba di dalam diri kita. Kita melihat katakanlah dalam kasus dalam keadaan kalian sebagai nurse ini ya, oh ini kalau pasiennya bisa bayar saya layani deh, kalau pasiennya nggak bayar saya nggak layani, kan kira-kira begitu. Ini kan budaya yang berbeda dengan budaya kekristenan kita. Yesus itu datang sebagai manusia kepada manusia berdosa yang tidak bisa bayar dia, ditolong, artinya diangkat, dibebaskan, dilepaskan. Bahkan manusia yang menolak dia datang dengan kasih dan sebagai hamba untuk mau melayani. Nah, ini budaya melayani ini perlu ada dalam diri setiap kita sebagai orang Kristen, apalagi kalian remaja pemuda gereja begitu ya. Jangan sampai karena budaya handphone itu tadi, karena sudah kesendirian segala macam, sudah merasa bahwa tidak perlu melayani lagi. Nah, ini ya,
baik dalam keluarga, itu harus melayani, baik di kampus, kalian tuh harus melayani satu dengan yang lain, terlebih dalam pekerjaan kalian nanti. Dan khususnya juga di gereja, ya harus juga mau melayani. Jangan sampai, wah saya udah sibuk kerja nih, ya, saya udah repot di rumah sakit nih, aduh saya harus dinas dari malam sampai pagi, sampai ibadah pagi pun kalian sudah nggak mau ikut gitu, ya. Padahal dulu sebelum jadi nurse kalian tuh melayani gereja, melayani Tuhan di gereja masing-masing, ya. Sudah dapat pekerjaan, Tuhannya dilupakan. Jangan, ya. Itu harus menjadi hamba, mau melayani begitu, ya, diatur waktunya. Nah, saya kira itu 3 hal itulah yang dapat saya berikan untuk pertanyaan dari Orchilda Anggriani tadi, ya. Terima kasih. Baik Makasih, Pak, Pak. terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua yang disampaikan oleh teman kami Nisca. Baik, Pak. Terima kasih buat waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, ya, kedengaran. Baik, Pak. Soal pertanyaan kedua. Mengenal Allah dan kehendaknya sangat mempengaruhi keputusan dan tindakan remaja pemuda Kristen. Mengapa demikian ya, Pak? Terus, bagaimana contoh konkretnya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih, Pak. Iya. Pertanyaan kedua, ya, mengenal Allah dan kehendaknya, gitu kan? Sangat mempengaruhi keputusan dan tindakan pemuda gereja, gitu kan? Nah, kita perlu mengerti bahwa di dunia ini Allah itu adalah yang paling tinggi. Makanya kan di negara kita Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa itu nomor 1. Jadi nomor 1 itu Tuhan. Jadi berarti Tuhan kehendaknya, Allah dan kehendaknya itu adalah paling tinggi. Dan itu merupakan standar yang paling tinggi. The most high standard begitu. Sangat sempurna, perfect Allah itu. Kalau diukur dengan angka, kalau kalian misalnya di kampus gitu, nilainya 100 gitu. Nggak bisa kurang. Dan Tuhan itu sempurna, perfect. Sehingga orang yang memiliki kehendak Allah dalam dirinya, memiliki Allah dalam dirinya, sudah pasti hasil akhirnya, outputnya itu yang diharapkan juga sama dengan Allah itu, dengan kehendak Allah itu, yang sempurna itu. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, kita dipengaruhi dengan kehendak Allah yang sempurna itu. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat emas asli misalnya kan, asli, 100% asli, 24 karat. Nah, kalian akan dapat membedakan mana yang palsu. Wah, ini palsu dari warnanya, dari yang lain-lain. Demikian juga, kalau kita sudah pernah tahu Tuhan dan kehendaknya, firman-Nya, hukum-hukumnya, kita tahu, oh yang lain, yang di luar sana, itu pasti tidak 100%, tidak sempurna, tidak lebih baik daripada Tuhan kita. Nah, jadi yang perlu kita pegang yang sempurna. Seperti juga kalian pegang uang gitu. Nah, sekarang apakah kalian dapat membedakan uang asli dan uang palsu? Apakah bisa dibedakan? Nah, saya berharap bisa begitu ya. Karena kan tiap hari kita pegang uang gitu ya. Dikasih uang mainan kan kita sudah bisa bedakan. Ah, ini uang mainan gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya uang asli ya, emas asli itu sama dengan kehendak Allah yang asli. Maksud saya dia punya nilai kadarnya tak tertandingi gitu. Nah, jadi kalau ada yang menyerupai itu berarti palsu dan itu harus ditolak. Yang palsu akhirnya apa? Berujung kepada tidak berguna, ya kan? Tapi yang asli itu berguna, dapat digunakan, dapat dipakai. Nah, kalau kita sebagai pemuda remaja Kristen, sebagai orang Kristen mengenal Allah dan kehendaknya yang asli, kita menjadi orang yang berguna. Kalau yang palsu gimana? Ya nggak berguna begitu, ya. Tidak berguna. Kenapa? Karena buat apa yang palsu kalau ada yang asli? Kita cari yang asli dong, ya kan? Nah, jadi kehendak Allah itu telah membuat banyak orang yang mengerti kehendaknya dan Allah itu sendiri menjadi orang-orang yang sangat-sangat berguna dan sangat-sangat diakui sampai hari ini. Contoh ya, saya nonton di Netflix itu kisah tentang Ratu Elizabeth dari Inggris.
Nah, Ratu Elizabeth itu beberapa waktu lalu baru meninggal. Itu kan panjang sekali dia punya karir di kerajaan itu. Saya belum lahir, dia sudah jadi ratu. Ya, sampai sekarang, sampai beberapa tahun lalu itu dia masih jadi ratu. Kenapa? Dalam film itu dikisahkan Ratu Elizabeth itu suka berdoa. Sebelum dia tidur, dia berdoa. Dia baca Alkitab. Kalau ada persoalan di pemerintahannya, dia baca Alkitab. Lalu dia mengundang pendeta, ya, ada satu pendeta Billy Graham diundang khusus untuk berbicara dengan dia. Kalau dia tidak mengerti keputusan apa yang akan diambil untuk negaranya, Inggris itu negara superpower yang hebat gitu kan. Dia sebagai ratu yang sangat berkuasa itu, dia bertanya kepada pendeta Billy Graham itu, dan juga tentu saja pendeta-pendeta yang lain yang dibawa dia. Nah, jadi kita lihat seperti seorang Ratu Elizabeth, Ratu Inggris itu saja, ya, mau mengenal Allah dan mencari kehendak Allah sebelum dia mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang benar-benar menjadi ganjalan dalam hidupnya. Dan kita lihat apa hasilnya. Dia tetap menjadi ratu, sangat dihormati, kekayaannya luar biasa tak tertandingi. Kenapa? Karena mengutamakan kehendak Allah dan mencari Tuhan itu sendiri. Ya, jadi marilah kita sebagai pemuda gereja, ya, untuk mengutamakan kehendak Allah dan Tuhan itu sendiri dalam setiap keputusan yang akan kita ambil nanti. Apa yang Tuhan mau katakan kepada saya? Kalau saya buat ini, kira-kira Tuhan mau bilang apa? Begitulah yang menjadi dasar kita sebelum kita mengambil keputusan nanti. Kalau saya menikah dengan dia, apa yang akan saya alami? Kalau saya meninggalkan kampus, ini apa kehendak Tuhan apa bukan? Kalau saya melakukan ini, tindakan ini kehendak Tuhannya gimana? Jadi sebelum kalian melangkah, cari kehendak Tuhan. Dan seperti saya katakan tadi, karena kehendak Tuhan itu murni 100%, tidak ada kepalsuan di sana. Firman Tuhan yang menyatakan itu adalah asli begitu, maka hasilnya pasti juga asli dan tidak akan merugikan siapapun yang mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan, kehendak Allah, ataupun hasil pertimbangan dari hamba-hamba Tuhan terdekat. Nah, demikian. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik Pak, selanjutnya tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Untuk yang pertanyaan ketiga, saya sendiri yang akan menyampaikannya Pak. Pertanyaan ketiga Pak, yaitu bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh para remaja ataupun pemuda untuk menyikapi dan menghadapi pengaruh-pengaruh yang ada Pak, baik dari itu budaya maupun gaya hidup pada zaman sekarang ini Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya karena kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ya kita tidak dapat menghindari perubahan-perubahan budaya maupun gaya hidup yang terjadi di sekitar kita. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita menghadapi itu, mengantisipasinya, dan juga melakukan hal yang setidaknya bisa membuat kita tidak terpengaruh dari pada budaya ataupun gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Contoh, pada waktu saya bilang tadi, kita punya budaya sekarang itu berubah dari dulu ngumpul, ya, cerita-cerita sekarang ini berubah jadi sendiri pakai handphone gitu kan. Nah, seharusnya kan kita memanfaatkan waktu untuk bersosialisasi, ya. Jadi handphone boleh dipakai, internet boleh dipakai, karena itu adalah alat gitu kan. Baik alat bekerja maupun alat kita mencari Tuhan juga. Tetapi jangan sampai penggunaan handphone itu terlalu berlebihan sehingga membuat budaya gotong royong kita, kebersamaan kita itu terkikis. Budaya kita yang sederhana membuat kita menjadi lebih hedon gitu. Budaya kita yang menolong dengan kasih sampai sekarang berubah menjadi menolong dengan uang. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi handphone itu untuk
untuk kita, tetapi juga tidak mengabaikan norma-norma hukum, norma-norma agama, dan juga norma-norma sosial yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai pemuda dan remaja gereja gitu, Kristen, kita harus melihat bahwa budaya sekarang ini itu gaya hidup dan lain-lain itu sementara menggenapi apa yang Alkitab tulis di kitab Mazmur pasal 2. Kitab Mazmur pasal 2 itu berkata bahwa orang-orang bangsa-bangsa itu, suku-suku bangsa bersiap-siap maupun pemimpin-pemimpinnya untuk melawan Tuhan. Melawan Tuhan. Jadi budaya ataupun sikap gaya hidup dan lain-lain yang kita tahu itu melawan Tuhan, nah ini perlu kita antisipasi begitu. Dan di sana firman Tuhan bilang Mazmur pasal 2 itu, marilah kita putuskan belenggu mereka. Artinya kita harus membuat diri kita tidak terikat dengan budaya yang berubah itu, dengan gaya hidup yang berubah itu. Kita yang menciptakan, manusia yang menciptakan budaya itu, kitalah yang harus menjadi tuan atas budaya itu, bukan budaya itu, sikap itu, tingkah laku itu yang menguasai kita. Jangan. Kita yang harus menguasai mereka. Jadi kita harus putuskan kalau kita terikat dengan budaya perubahan penggunaan handphone tadi itu harus segera diputuskan, ya. Supaya apa? Supaya di sana dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke berapa tadi ya? Ke-8 ya. Supaya pada waktu kita mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi pada waktu kita berdoa, Tuhan kasih ke kita bukan saja yang ada di Indonesia, tapi harta milik ya, sampai di ujung-ujung bumi pun milik pusaka itu Tuhan kasih ke kita. Kalau kita dapat memutuskan tali-tali belenggu dari budaya yang mau mengikat kita. Jadi jangan sampai kita sebagai anak muda gereja Kristen ya, pemuda ya, remaja itu terikat dengan hal-hal budaya yang cenderung untuk hedonis, cenderung untuk tampil mewah tanpa mempedulikan moral dan sebagainya yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi kita harus dapat mengenali itu. Jadi pada waktu kita dapat mengenali itu, kita harus bersikap bijaksana, kita terima pengajaran firman Tuhan, dan jangan lupa kita terus beribadah kepada Tuhan dengan hormat. Sesibuk apapun kalian ya, beribadahlah kepada Tuhan. Saya percaya di tempat ibadah masing-masing tidak membedakan gereja ya. Di sana Tuhan bekerja begitu. Baik untuk menyadarkan kita, baik untuk mengingatkan kita dan lain sebagainya. Nah, kalaupun kalian bilang, wah saya sangat sibuk Pak, ya kalaupun sangat sibuk, sekarang kan ada ibadah online ya, nah, bisa ikutin ibadah online. Tapi jangan sampai ini ibadah online juga ini bisa berubah jadi budaya yang menjerat, mengikat. Yaitu apa? Ya kita tidak ada persekutuan lagi dengan sesama saudara seiman. Kalau kita bersekutu kan saling kenal begitu kan, saling akrab begitu. Beban kita juga terlepas, bisa ketawa bareng-bareng. Nah kalau ibadah sendiri di rumah begitu ya, wah ya itu bisa saja, tetapi ya kadang-kadang ya, tidak bisa digantikan lah dengan ibadah yang bareng-bareng begitu. Itu persatuan komunitas kita itu sangat baik sekali ya. Secara sosial kita kan manusia Tuhan ciptakan kan untuk bersosialisasi gitu kan. Nah, tapi kalau kita sendiri dengan budaya ibadah online itu pun, itu akan membuat kita menjadi sendiri-sendiri. Akhirnya kalau kita punya persoalan tidak bisa pun kita menyelesaikan secara sendiri. Kita butuh orang lain untuk menolong kita, begitu. Nah, jadi dimanapun kalian berada bertugas ya, usahakan untuk beribadah kepada Tuhan dan usahakan untuk bisa bersekutu bersama-sama. Inilah yang membuat kita dapat melepaskan diri dari jerat pengaruh buruk budaya dan gaya hidup daripada lingkungan sekitar kita, begitu. Karena kita melihat orang yang lebih istilahnya panutan di dalam gereja, dapat firman-Nya, juga saling mengingatkan kita itu dengan keluarga ataupun teman yang mengasihi kita dalam satu gereja, itu akan membuat kita secara positif bangkit. Nah, hati-hati kalau kamu sudah nggak punya niat bergereja, beribadah, hati-hati. Berarti kamu sudah terjerat itu dari budaya
dunia ini yang mau melawan Tuhan dan yang diurapinya. Cepat berbalik, cepat putuskan tali-tali yang mengikat kita itu, dan terimalah Tuhan, beribadah dengan bijaksana, dan lakukan firman Tuhan. Maka kalau kita beribadah kepada Tuhan, ya, kitab Keluaran pasal 23 ayat 25 katakan, makananmu diberkati, minumanmu diberkati, penyakit dilalukan dari tengah-tengahmu. Makanan diberkati artinya kebutuhan pokokmu dicukupi. Minuman diberkati artinya pekerjaanmu diberkati. Sebagai nurse, sebagai seorang yang melayani masyarakat di rumah sakit ataupun di manapun ya klinik, kamu diberkati di sana. Dan penyakit dilalukan. Nah itu paling penting. Apalagi kalian nurse itu kan berhubungan dengan orang sakit gitu kan. Penyakit itu di sekitar kalian, bahaya itu. Kalau kalian ketularan nggak guna gitu kan. Pendidikan setinggi apapun, uang sebanyak apapun nggak ada gunanya begitu. Nah, tapi Tuhan berjanji kalau kamu beribadah kepada Tuhan, Keluaran 23-25 itu penyakit dilalukan dari tengah-tengah kalian. Jadi kalau kalian penyakit dilalukan sehat gitu kan, dapat menolong orang lain begitu. Ya. Nah, demikianlah yang bisa saya berikan untuk pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Pak, tinggal satu pertanyaan lagi yang akan disampaikan oleh teman kami Filencia. Kepada teman kami persilakan. Lagi ngapain? Baik Pak, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan keempat. Nah tadi saya sudah mendengar dan beberapa Bapak sudah menjelaskan bahwa kita harus bisa melepaskan kebiasaan buruk kita dalam menggunakan handphone. Nah di sini yang pertanyaan keempat, jika remaja atau pemuda telah jatuh jauh ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, apa yang harus kita perbuat sebagai seorang teman seiman agar teman kita itu yang sudah jatuh boleh kembali ke jalan yang benar? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tentu saja kalau kita yang jatuh di dalam dosa atau dalam jalan yang tidak benar, langkahnya itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita ya, dan juga ini dapat kita nasihati kepada teman kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Boleh dibaca, kalau Valencia ada Alkitabnya boleh dibaca itu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Baik. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, itu dia. Jadi kalau kita melakukan dosa atau teman kita melakukan dosa, kesalahan, maka ya kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Lalu kita minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan setia dan adil, Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Nah, tapi sebelumnya itu, kalau itu berkaitan dengan teman, kita harus mendoakan dia. Ya, karena doa itu sangat powerful, doa sangat berkuasa. Jadi langkah pertama sebelum kita nasihati, kita doakan dia dulu. Tuhan, tolong temanku ini, namanya si ini, dia begini, tolong Tuhan, bantu dia Tuhan, supaya dia bisa keluar dari persoalannya itu. Nah, tergantung kalau dia bebannya berat dan kamu benar-benar mau dia terlepas, ya kamu bukan hanya doa, tapi kamu berpuasa untuk dia. Ya, kamu puasa untuk dia. Seperti Ratu Esther dalam kitab Esther, dia berpuasa kan karena saudara-saudaranya mau dibunuh gitu kan. Dia berdoa, dia berpuasa dan Tuhan menolong. Jadi kalau itu berkaitan dengan temanmu dan kamu ingin temanmu terlepas dari hal yang buruk, berdoalah untuk dia, dan kalau perlu kamu puasalah untuk dia, lalu kamu nasihati berkaitan dengan misalnya kesalahan atau dosa yang membuat dia merasa tertuduh dan lain sebagainya. Itu di dalam ayat tadi, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9.
Karena Tuhan di situ dikatakan setia dan adil. Artinya Tuhan mengerti, Tuhan adil, dia melihat situasinya, dia mengerti, dia mengasihi, dan dia setia. Meskipun kamu berdosa, temanmu berdosa itu, kalau kita datang kepada Tuhan, mau mengakui dan minta ampun, maka ia setia. Ia mau mengampuni, menyucikan, dan menguduskan. Persoalan kita harus menanggung akibat dari perbuatan itu persoalan yang lain. Tapi persoalan dengan Tuhan adalah bahwa kita sudah mengaku dan Tuhan setia mengasihi kita, dan temannya itu pun pasti akan dapat jalan keluar meskipun harus menghadapi persoalan-persoalan seperti kemarin ya, ada Eliezer itu kan, yang polisi yang menembak si Yosua itu kan. Nah, dia kan punya persoalan bagaimana kita menasihati dia ya. Dia sebagai seorang anak Tuhan juga, dia berkata dia berdoa untuk itu ya, tapi meskipun begitu kan dia melakukan kesalahan begitu ya. Dan saya percaya juga dia sudah minta ampun kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan mengampuni. Tuhan setia dan adil, tapi tidak mengubah keadaan bahwa dia harus dipenjara gitu ya kan. Dan dia walaupun minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni, tetap dia ada dalam penjara. Tapi saya percaya bahwa itu memang harus dijalani begitu, karena akibat dari dosa itu, akibat daripada perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan itu memang akibatnya ada begitu. Secara daging kita harus menghadapinya, tetapi secara rohani Tuhan mengampuni kita karena dia setia dan adil, yang mengampuni kita sekali dia mati di atas kayu salib, darahnya menebus dosa kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi pada saat kita salah mengaku, datang bertobat kepada Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat, dan Tuhan berikan kelegaan gitu. Tapi ya usahakan jangan berbuat dosa lagi gitu ya. Harus setelah kita doakan temannya, kita nasihati dia, dan kalau dia mau bertobat, temenin dia untuk bisa bangkit. Nah, setelah temenin, suruh dia untuk bisa berdiri sendiri. Seperti bayi kan, kalau dia bayi rohani ya dia harus terus berjalan. Artinya dengan dirinya sendiri dia harus mengandalkan Tuhan, nggak boleh kita topang lagi. Kalian nurse misalnya lihat anak bayi gitu kan, harus ditopang, dibantu kan. Tapi kalau dia sudah umur 10 tahun, masa masih, apalagi 20 tahun gitu, masa masih mau ditopang-topang lagi kan, masih dikasih susu lagi kan? Enggak dong, begitu ya. Jadi demikian. Jadi pada waktu kamu punya teman bersalah seperti itu, ya doakan dia, nasihati dia sesuai firman Tuhan, dampingi dia, ajak dia ke gereja begitu. Tapi setelah itu ya kamu harus minta dia untuk jadi mandiri, jadi kuat di dalam Tuhan, dan jadi orang Kristen yang kokoh begitu. Demikian Valencia. Baik Pak, terima kasih Terima kasih, Pak. jawabannya Pak. Oke. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir untuk kita. Dan kami sangat berterima kasih Pak untuk jawaban Bapak. Jawaban Bapak ini bukan hanya menjawab pertanyaan kami Pak, tetapi memberkati kami juga Pak, menambah wawasan kami akan kehidupan menjadi seorang remaja dan pemuda Kristen Pak. Di sini kami juga tadi mendengar bahwa banyak budaya yang mempengaruhi pemuda zaman sekarang Pak, baik dalam bidang teknologi maupun gaya hidup. Dan hal itu membawa pengaruh kepada kami Pak. Memang kami merasakan juga Pak, di mana budaya menggunakan teknologi ini seakan-akan menguasai diri kami Pak. Kemudian dengan adanya teknologi ini, kami terpacu untuk hidup dalam kemewahan Pak. Memang kami menyadari akan hal tersebut. Kemudian seperti poin yang ketiga pada yang Bapak sampaikan tadi, bahwa manusia sekarang itu karena ditekan oleh budaya teknologi, ingin berkuasa, ingin merasa paling hebat. Dan manusia tidak sadar bahwa yang lebih sempurna dan lebih hebat itu adalah Tuhan Pak. Kemudian di sini juga Bapak telah menyampaikan kepada kami bagaimana remaja menyikapi dan menghadapi pengaruh-pengaruh baik dari budaya maupun gaya hidup. Yaitu Bapak menyampaikan bahwa kita harus memiliki kebijaksanaan, kita harus mengantisipasi hal tersebut, dan kita harus melepaskan diri dari belenggu atau dari pengaruh-pengaruh yang telah mengikat kita. Dan satu-satunya itu kita harus mendekatkan diri dan berdoa kepada Tuhan agar kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Pak, Bapak juga telah menyampaikan kepada kami, bukan hanya kami yang berdosa, bukan juga teman-teman kita semua.
sejak dari kandungan telah dikatakan Tuhan telah berdosa. Jadi Bapak telah menyampaikan bagaimana kita menyikapi dan menghadapi teman kita yang telah jauh terjatuh ke dalam dosa. Bapak menyampaikan bahwa kita harus menasihati. Bukan hanya teman kita yang kita nasihati, tapi diri kita sendiri, dari diri kita sendiri juga harus menghindari dosa, harus berpuasa akan dosa, Pak. Dan kemudian juga Tuhan akan mengampuni kita jika kita benar-benar mengakui bersalah dan mengakui dosa kita dan sujud meminta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita, Pak. Dan ini sangat menambah wawasan kami, Pak. Kami sangat bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak pada Zoom meeting ini, Pak. Begitu juga pada teman-teman kami mungkin dapat memberikan atau menyampaikan apa ilmu-ilmu yang telah diterima, apa nasihat yang telah diterima dan diperoleh dari yang disampaikan oleh Pak Gembala Hendra Kasirra. Jika ada, dipersilakan. Baik Pak, saya juga yang mendengarkan wawancara ini, saya juga menambah wawasan saya ya Pak, di mana sebagai pemuda Kristen kita harus benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan, bukan karena kemewahan duniawi, tapi kita juga harus benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita dalam sehari-hari. Terima kasih Pak. Apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan apa pesan yang telah diperoleh untuk sharing kepada Bapak pada sore hari ini? Baik, jika tidak ada, setelah kita mendengar ini, baiknya kita dalam perkuliahan maupun pada profesi kita nanti, teman-teman, dapat mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Gembala Hendra kepada kita. Baik Pak, tidak terasa waktu kita hampir selesai, begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan telah selesai, dan kami sebenarnya tidak ingin mengakhiri kegiatan ini Pak. Kami ingin terus bersama-sama dengan Bapak yang memberikan dan memaparkan firman Tuhan kepada kami Pak, dan memberikan kami pencerahan akan kehidupan pemuda Kristen Pak. Baik Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, kita akan mengakhiri kegiatan ini. Sebelumnya, jika ada pesan Bapak terkhusus untuk kami berlima, kami sangat menerimanya Pak. Baik, terima kasih Daniel. Kamu sudah menyimpulkan dengan sempurna ringkasan yang kita bicarakan selama beberapa menit yang lalu. Demikian juga dengan Putri tadi Lase ya, yang sudah memberikan tanggapan juga. Nah, saran saya, karena kalian dari jurusan keperawatan, saran saya andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan dalam hidup kalian, ya. Jalankan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kalian. Maka kalian akan naik dan bukan turun. Akan diberkati Tuhan. Lepaskan ikatan-ikatan yang mengikat dan utamakan Tuhan dalam hidup kalian, maka Tuhan akan menolong kalian dalam setiap jalan hidup kalian. Demikian. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin berdoa ya buat kalian ya, biar Tuhan menolong senantiasa. Bersedia ya? Baik Pak, kami sangat bersedia Pak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk Daniel, Valencia, Niscan, Putri, Orsidia Anggriani, dan Irfan Simare. Tuhan, biarlah Tuhan menyertai, menolong mereka dalam studi mereka, dalam kehidupan mereka. Jadikanlah mereka terang dan garam di kampus mereka, di asrama mereka, di rumah mereka, di gereja mereka, di tempat pekerjaan mereka, di keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan dengan kehendak-Mu yang sempurna menuntun mereka kepada Engkau senantiasa. Dan buatlah hati mereka menjadi pelaku firman dan mau mengasihi Tuhan dan menjalankan kehendak-Mu dalam hidup mereka. Berkatilah kampus tempat mereka belajar, berkatilah setiap orang tua mereka, setiap sponsor mereka, berkatilah kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, dan buatlah mereka menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga semua lutut bertelut, dan semua lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan,
dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih ya. Tuhan Baik, Pak. memberkati kalian. Terima Selamat kasih. bekerja, selamat belajar. Baik, Terima terima kasih kasih, banyak, Pak. Terima Oke. kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa. Iya, Tuhan berkati.